Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang memiliki tubuh. Tubuh ini adalah apa yang kita lihat dengan mata kita. Ini adalah doa, sedekah, atau kata-kata baik yang diucapkan. Tapi seperti tubuh manusia yang tak bernyawa tanpa jiwa, sebuah perbuatan kosong tanpa jiwanya. Jiwa dari setiap perbuatan baik adalah keikhlasan, yang kita sebut ikhlas. Itu adalah niat murni yang hidup di dalam hati. Itu adalah rahasia antara kamu dan Allah saja. Tanpa keikhlasan ini, sebuah perbuatan seperti cangkang yang indah tapi kosong. Ia tidak memiliki bobot di timbangan akhirat, dan tidak membawa cahaya bagi jiwa orang yang melakukannya. Nilai sejati bukan pada ukuran perbuatan, tapi pada kemurnian alasan di baliknya. Anggaplah keikhlasan sebagai kekuatan hidup dari ibadahmu. Kamu mungkin berdiri dalam syalat berjam-jam, dahimu menyentuh tanah dalam sujud yang panjang. Kamu mungkin menyedekahkan gunung emas untuk dilihat seluruh dunia. Tapi jika niatnya adalah untuk dilihat, untuk dipuji orang lain, atau untuk mendapatkan status duniawi, maka jiwanya tidak ada. Perbuatan itu menjadi pertunjukan bagi manusia, bukan pengabdian kepada Sang Pencipta. Keikhlasan berarti kamu melakukan perbuatan itu hanya untuk Allah. Kamu mencari keridhaannya, dan tidak ada yang lain. Ini adalah dasar di mana semua perbuatan yang diterima dibangun. Niat tersembunyi inilah yang memisahkan ibadah sejati dari sekadar kebiasaan atau penampilan publik. Sekeping koin kecil yang diberikan secara rahasia, dengan hati yang penuh cinta kepada Allah, lebih berat dan lebih dicintainya daripada kekayaan besar yang diberikan untuk ketenaran. Keikhlasan mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Itu mengubah senyum sederhana kepada orang asing menjadi sebuah ibadah. Itu menjadikan membantu keluargamu sebagai sumber pahala ilahi. Ini adalah alkimia hati, mengubah debu tindakan kita sehari-hari menjadi emas spiritual. Ini adalah bisikan pelan di hatimu yang mengatakan, "Aku melakukan ini untukmu ya Tuhanku." Oleh karena itu, sebelum kamu memulai pekerjaan baik apapun, kamu harus berhenti sejenak dan melihat ke dalam hatimu. Tanyakan pada dirimu dengan jujur, untuk siapa aku melakukan ini? Jadilah penjaga atas niatmu sendiri, karena diri cenderung mencari pujian dan pengakuan. Memurnikan niatmu adalah pertempuran pertama dan terpenting yang akan kamu hadapi. Ini adalah perjuangan yang berkelanjutan, tidak hanya di awal suatu tindakan, tetapi sepanjang tindakan itu, dan bahkan setelah selesai. Ini adalah jalan orang-orang yang ikhlas, jalan yang membutuhkan kewaspadaan terus-menerus, dan hubungan yang mendalam dengan Yang Maha Melihat apa yang tersembunyi di setiap dada. Bayangkan keikhlasan seperti segelas air yang sangat murni dan jernih. Air ini menyegarkan, memberi kehidupan, dan benar-benar transparan. Kamu bisa melihat menembusnya dan tidak ada yang tersembunyi di dalamnya. Inilah sifat perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas sempurna. Niatnya semata-mata untuk Allah, tanpa motif lain yang tercampur. Itu bersih dan tanpa cacat. Sama seperti air murni yang menghilangkan dahaga fisik, niat murni menghilangkan dahaga jiwa akan kedekatan dengan Penciptanya. Ini adalah keadaan ideal hati, keadaan kejelasan dan kemurnian mutlak dalam tujuannya, tidak mencari apapun selain wajah Allah. Air keikhlasan yang murni inilah yang memberikan keindahan dan nilai sejati pada suatu perbuatan. Ketika kamu syalat dengan hati yang murni, itu seperti mempersembahkan minuman yang jernih dan murni kepada Raja yang dicintai. Perbuatan itu tidak dikaburkan oleh keinginan akan pujian dari orang lain, atau harapan akan keuntungan materi di dunia ini. Fokusmu tunggal dan langsung. Kejelasan inilah yang membuat perbuatan itu naik ke langit dan diterima. Para malaikat mencatat bukan hanya gerakan anggota tubuhmu, tetapi cahaya murni keikhlasan yang bersinar dari hatimu, membuat perbuatan itu berharga di mata ilahi. Menjaga kemurnian ini seperti melindungi segelas air itu dari debu dan kotoran. Dunia di sekitar kita penuh dengan hal-hal yang dapat mencemari niat kita. Bisikan ego, keinginan akan status di antara manusia, dan cinta akan pujian seperti partikel debu yang dapat jatuh ke dalam air dan membuatnya keruh. Orang yang ikhlas adalah orang yang selalu waspada, menjaga hatinya 1000 kali lebih hati-hati daripada mereka menjaga permata berharga. Mereka memahami bahwa bahkan setik kecil ketidakmurnian dapat merusak seluruh persembahan, membuatnya tidak layak dipersembahkan kepada Tuhan semesta alam. Inilah mengapa orang-orang saleh terdahulu begitu takut akan perbuatan mereka. Mereka akan melakukan ibadah besar secara rahasia, jauh dari pandangan orang. Jangan sampai pandangan kekaguman dari orang lain menodai niat mereka.
Mereka tahu bahwa esensi perbuatan adalah kemurniannya. Mereka berusaha menjaga air mereka tetap jernih, hati mereka tidak tercemar, dan hubungan mereka dengan Tuhan mereka bersifat pribadi dan murni. Mereka memahami bahwa pandangan Allah sudah cukup bagi mereka, dan mereka tidak membutuhkan persetujuan sesaat dari ciptaannya. Inilah tanda kebijaksanaan spiritual sejati dan dasar dari semua ibadah yang diterima. Sama seperti setetes lumpur dapat membuat segelas air keruh dan tidak bisa diminum, kualitas hati tertentu dapat menodai kemurnian keikhlasan kita. Salah satu kotoran yang paling berbahaya adalah kesombongan atau kibir. Kesombongan adalah perasaan bahwa kamu lebih baik dari orang lain. Ketika kamu melakukan perbuatan baik dan kemudian merasa sombong karenanya, kamu telah mencampur lumpur ke dalam air jernihmu. Kamu mulai mengagumi perbuatanmu sendiri daripada bersyukur kepada Allah yang memberimu kemampuan untuk melakukannya. Kesombongan ini membuat perbuatan itu berat dan menyebabkannya jatuh daripada naik ke langit. Kotoran lain yang kuat adalah keinginan untuk dilihat, yang disebut riya. Ini seperti menuangkan pewarna berwarna ke dalam air murni niatmu. Perbuatan itu mungkin masih terlihat seperti perbuatan baik dari luar, tetapi sifat batinnya telah berubah. Kamu tidak lagi melakukannya hanya untuk Allah, tetapi untuk mata manusia. Kamu ingin mereka berkata, betapa dermawan orang ini, atau betapa taatnya seorang hamba. Keinginan akan pujian ini adalah bentuk syirik tersembunyi, menyekutukan Allah, karena kamu mencari kesenangan makhluk di samping kesenangan Sang Pencipta. Ini mengubah ibadah menjadi tindakan memuliakan diri sendiri. Iri hati atau hasad adalah racun lain yang dapat mencemari hati dan merusak perbuatan seseorang. Ketika kamu melihat orang lain melakukan perbuatan baik, dan kamu merasa pahit daripada bahagia untuk mereka, iri hati itu menggelapkan jiwamu sendiri. Itu bahkan dapat membuatmu melakukan perbuatan baik bukan karena cinta kepada Allah, tetapi karena persaingan dengan orang lain. Kamu ingin mengalahkan mereka agar kamu terlihat lebih saleh. Ini bukan perlombaan menuju keridhaan Allah, tetapi perlombaan duniawi untuk status. Air keikhlasanmu menjadi keruh dengan kegelapan niat buruk terhadap saudara atau saudarimu, dan kemurniannya hilang. Kotoran-kotoran ini, kesombongan, pamer, iri hati, dan mencari keuntungan duniawi, adalah musuh keikhlasan. Mereka adalah kontaminan yang harus disaring dari hati. Perjuangan untuk memurnikan niat adalah jihad yang lebih besar, perjuangan melawan diri sendiri. Ini membutuhkan introspeksi diri dan pertobatan yang terus-menerus. Seseorang harus selalu memohon pertolongan Allah untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit ini, agar air perbuatan kita dapat tetap murni, jernih, dan layak diterima oleh Yang Maha Suci, yang hanya menerima yang murni. Jadi, bagaimana cara menjaga kemurnian niat kita? Bagaimana kita menyaring kotoran ego dan dunia? Filter paling ampuh untuk hati adalah zikir, yaitu mengingat Allah secara terus-menerus. Sama seperti filter air yang bekerja terus-menerus untuk menghilangkan kotoran, mengingat Allah secara terus-menerus membersihkan hati dari niat yang salah. Ketika lidah dan hatimu sibuk dengan pujian dan pengagungan Tuhanmu, sedikit ruang bagi pikiran kesombongan atau pamer untuk masuk. Cahaya zikir mengusir kegelapan penyakit spiritual ini. Zikir ini bukan hanya gerakan lidah. Ini adalah keadaan kesadaran dalam hati. Ini adalah kesadaran bahwa Allah selalu mengawasimu, bahwa Dia mengetahui pikiranmu yang paling rahasia. Ketika kesadaran ini kokoh, bagaimana kamu berani melakukan suatu tindakan untuk siapapun selain Dia? Kesadaran yang terus-menerus ini bertindak sebagai penjaga niatmu. Sebelum kamu bertindak, kamu mengingatnya. Saat kamu bertindak, kamu mengingatnya. Setelah kamu bertindak, kamu memohon ampunannya. Takut niatmu tidak cukup murni. Beginilah cara zikir menjaga kejernihan air. Menyerahkan semua urusanmu kepada Allah adalah esensi dari zikir ini. Ini adalah pengakuan akan kelemahanmu sendiri dan ketergantunganmu sepenuhnya kepadanya. Kamu memahami bahwa kamu bahkan tidak dapat membentuk niat yang murni tanpa pertolongan dan bimbingannya. Jadi kamu berpaling kepadanya dalam doa, mengatakan, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan sesuatu denganmu secara sadar. Dan aku memohon ampunanmu atas apa yang aku lakukan tanpa sadar." Tindakan penyerahan ini adalah pemurni utama. Ini adalah pengakuan bahwa hanya Dia yang dapat melindungi hatimu dari kotoran yang tidak dapat kamu lihat, membersihkannya dengan rahmat-Nya. Oleh karena itu,
Penuhilah hari-hari dan malam-malammu dengan zikir kepada Allah. Biarkan hatimu menjadi wadah yang terus-menerus dibilas dengan air zikir yang murni. Semakin kamu mengingatnya, semakin kamu akan mengenalnya. Dan semakin kamu mengenalnya, semakin kamu akan mencintainya. Dan ketika kamu mencintainya, kamu tidak akan menginginkan apapun selain keridhaannya. Perbuatanmu kemudian akan mengalir dari mata air keikhlasan yang murni, tidak tercemar oleh keinginan diri atau dunia. Inilah jalan untuk mencapai hati yang benar-benar tunduk dan niat yang sangat murni. Ketika seorang hamba berusaha memurnikan hatinya dan menjadikan semua perbuatannya ikhlas hanya karena Allah, mereka memulai perjalanan pendakian spiritual. Keikhlasan sejati bukanlah tujuan yang mudah dicapai, tetapi jalan usaha dan pemurnian yang berkelanjutan. Allah dengan kebijaksanaannya akan menguji keikhlasan orang-orang yang mengaku memilikinya. Ujian-ujian ini bukanlah hukuman, ini adalah kesempatan bagi jiwa untuk dibersihkan lebih lanjut. Mereka seperti api yang memurnikan emas, membakar sisa-sisa kotoran ego dan memperkuat ketergantungan seorang mukmin hanya kepada Allah. Sebuah ujian dapat mengungkapkan sudut-sudut tersembunyi hati, di mana ketidakikhlasan masih berlama-lama. Anggaplah ujian-ujian ini sebagai cara Allah untuk meningkatkan derajat spiritualmu. Dia mungkin mengujimu dengan kesulitan, untuk melihat apakah kamu akan tetap sabar dan berbakti kepadanya. Dia mungkin mengujimu dengan kemudahan dan pujian dari orang-orang, untuk melihat apakah hatimu akan cenderung kepada mereka daripada kepadanya. Dalam setiap situasi, tantangannya adalah menjaga pandangan batinmu tetap tertuju pada Allah. Orang yang melewati ujian-ujian ini akan mendapati keikhlasannya semakin dalam dan imannya semakin kuat. Mereka belajar melihat tangan Allah dalam segala urusan dan menyerah pada kehendaknya dengan hati yang tenang, mengetahui bahwa apapun yang Dia takdirkan adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Iman yang tak tergoyahkan ini adalah jangkar yang menjaga hati tetap stabil selama badai kehidupan. Orang yang benar-benar ikhlas menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Mereka melakukan yang terbaik dalam setiap tindakan, dan kemudian mereka menyerahkan hasilnya kepadanya. Mereka tidak tergoyahkan oleh pujian atau kritik, juga oleh kesuksesan atau kegagalan dalam arti duniawi. Kedamaian mereka datang bukan dari hasil tindakan mereka, tetapi dari pengetahuan bahwa mereka melakukan tindakan itu demi Allah. Tingkat kepercayaan dan penyerahan ini adalah bentuk ibadah tertinggi, dan itu mengarah pada rasa damai batin yang mendalam dan kebebasan dari kecemasan dunia. Jadi, jalan ikhlas adalah perjalanan menuju Allah yang berpuncak pada peningkatan spiritual. Ini dimulai dengan memurnikan niat, dipertahankan melalui zikir, dan disempurnakan melalui ujian dan iman yang tak tergoyahkan. Seiring seorang hamba mendekat kepada Allah melalui perbuatan yang ikhlas, Allah mendekat kepada mereka. Hati mereka menjadi cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Inilah tujuan akhir agar setiap perbuatan, setiap kata, dan setiap pikiran menjadi persembahan yang murni dan ikhlas kepada Tuhan semesta alam, mendapatkan keridhaannya dan kedudukan yang dekat dengannya di kehidupan yang akan datang.